Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pagi ini akan melakukan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Rencananya para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Lembaga Negara dan Duta Besar juga akan sholat Id di lokasi yang sama. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Masjid Istiqlal, sudah ada produser lapangan Satrio Adi dan koresponden Hendrawan Setiawan di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Ya, kita mungkin ke Satrio dulu di Jakarta di Masjid Istiqlal. Bagaimana persiapan di sana, terutama kalau kita bicara nanti akan ada Presiden Jokowi dan para menteri untuk melaksanakan sholat di Masjid Istiqlal pagi hari ini. Ya, selamat pagi Yuda dan Dia, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Di tempat saya melaporkan saat ini di Masjid Istiqlal Jakarta, suasananya sudah begitu ramai di mana jemaat ini sudah berdatangan bahkan sebelum sholat subuh. Sejak tadi pagi sekitar pukul 3:30 pagi saya sudah berada di sini, di mana masyarakat datang ini tidak hanya dari Jakarta saja namun juga dari daerah penyangga ataupun dari Jabodetabek ataupun luar daerah. Saya akan sedikit tunjukkan kepada Anda bagaimana antusias masyarakat yang akan hadir ke Masjid Istiqlal Jakarta atau yang sudah hadir, di mana mereka ini masih menunggu antrian untuk bisa masuk ke area utama masjid. Mereka ada yang berfoto-foto, bersilaturahmi, berkumpul bersama keluarga mereka untuk menunggu dimulainya sholat Idul Fitri yang rencananya akan dimulai pada pukul 7 pagi nanti. Sementara untuk imam sholat Idul Fitri pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ahmad Husni Ismail selaku Imam Rawatib Masjid Istiqlal Jakarta. Sementara khutbah akan disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Abdul A'la Bashir yang merupakan Rais Pengurus Besar PBNU, di mana tema dari sholat Idul Fitri 1445 Hijriah ialah memperkuat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini rencananya akan hadir pada pelaksanaan sholat Idul Fitri nanti di Masjid Istiqlal Jakarta didampingi oleh sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju dan juga sejumlah tamu undangan duta besar dari negara-negara sahabat. Sementara untuk warga Jakarta yang masih akan hadir ke Masjid Istiqlal Jakarta ini memang masih tersedia sejumlah kantung parkir, diantaranya yang berada di kantung parkir utama di Masjid Istiqlal Jakarta. Kemudian juga Anda juga bisa memarkirkan kendaraan Anda di halaman Gereja Katedral Jakarta, ataupun apabila kedua kantung parkir tersebut sudah penuh, Anda juga bisa memarkirkan kendaraan Anda di lingkar Monas. Begitu nanti akan disediakan bus untuk mengantarkan jemaah dari Monas menuju Istiqlal ataupun sebaliknya. Namun demikian, bagi Anda yang akan hadir ke Masjid Istiqlal Jakarta ini memang diimbau untuk menggunakan kendaraan umum seperti bus Transjakarta yang bisa berhenti di halte Istiqlal ataupun halte Juanda, atau juga menggunakan KRL Jakarta yang bisa turun di Juanda, di mana kapasitas jemaah yang bisa hadir di Masjid Istiqlal ini ada 260.000 jemaah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Dia dan Yuda. Ya, jemaah di Masjid Istiqlal sudah mulai datang ya untuk sholat Id nanti, dan kita akan ke Yogyakarta ya. Ini ada Hendrawan Setiawan di Masjid Kauman di Yogyakarta. Halo, selamat pagi Hendrawan. Bagaimana persiapan menjelang sholat Id di Masjid Kauman Yogyakarta? Dia dan juga persiapan sholat Id sudah dilakukan tadi. Bahkan ada beberapa jamaah sholat subuh yang kemudian, atau jamaah sholat Id yang tadi mengikuti jamaah sholat subuh dan saat ini masih berada di lokasi saat ini kami melaporkan di Masjid Gede Kauman. Bila kita melihat Masjid Gede Kauman ini tentu saja adalah masjid yang bersejarah karena dibangun tahun 1755 dan selesai pada tahun 1773. Dan bila kita melihat jamaah laki-laki yang berada di belakang saya, dan kemudian di sebelah kiri dari jamaah ini adalah jamaah untuk perempuan. Dan posisinya hampir sejajar antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Ini merupakan salah satu pesan yang sering disampaikan dalam format masjid gede atau masjid tua di Yogyakarta, di mana posisi jamaah laki-laki dan perempuan ini posisinya sejajar, yang mempunyai filosofi bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai posisi yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menariknya tadi setelah sholat subuh dilakukan makan bersama, makan oblok-oblok
yaitu makan kuah santan manis yang ditambah dengan telur dan juga ada roti tawar. Ini untuk menunjukkan atau ini adalah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, di mana ketika sebelum sholat Id maka disunahkan untuk sarapan terlebih dahulu, mengingat bahwa hari ini adalah hari yang haram untuk berpuasa. Artinya ini haram karena hari ini adalah hari Idul Fitri. Dan bila kami tadi melihat jamaah yang datang di Masjid Gede Kauman ini, tidak hanya yang berasal dari seputar Masjid Gede Kauman maupun dari daerah istimewa Yogyakarta, namun ada juga yang dari luar kota. Kami tadi menemui ada keluarga yang berasal dari Sulawesi Selatan, dari Makassar, dan untuk imam pada sholat Id kali ini adalah Zaim Muwafiq yang sebelumnya sudah melakukan atau menjadi imam pada sholat yang biasa dilakukan di Masjid Gede Kauman selama bulan Ramadan, dan khotib nanti adalah mantan ketua MUI dan juga mantan ketua PP Muhammadiyah Din Samsudin. Dan tentu saja lokasi Kauman ini menjadi lokasi yang bersejarah karena lokasi Kauman ini adalah tempat lahirnya Muhammadiyah tahun 1912, dan diperkirakan jumlah jamaah akan cukup banyak karena kita tahu bahwa pada perayaan Idul Fitri tahun ini Muhammadiyah dan juga pemerintah mempunyai tanggal Idul Fitri yang sama, yaitu pada hari ini. Kembali ke Jakarta, ya, Hendrawan dan Yuda. Baik, Hendrawan, terima kasih. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri hari ini. Maaf lahir batin. Juga sebelumnya ada Satrio Adi di Istiqlal Jakarta. Selamat berlebaran, selamat bertugas. Terima kasih untuk laporan langsung Anda pada pagi hari ini, rekan-rekan.